Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muammar Mursyid Al-Maudadi dengan NPM 2040002, Maulita Putri Wulandari dengan NPM 2040047, Destania Putri Irawan dengan NPM 2040051, Isnaini dengan NPM 2040052, dan saya sendiri Bernida Benhas dengan NPM 2040054. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pengertian Akidah atau Iman dan Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebab penyimpangan di dalam akidah, munculnya kelompok-kelompok menyimpang Syiah, Khawarij, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Pengertian akidah atau iman. Akidah adalah kumpulan kepercayaan yang harus diyakini. Akidah berada di luar diri kita. Akidah berbeda dengan iman, di mana pengertian iman adalah sesuatu hal yang harus diyakini. Pengertian akidah secara etimologi atau secara bahasa didefinisikan sebagai berikut. Akidah berasal dari kata dasar al-aqdu yang mempunyai arti Arab ikatan, al-ibromat ihkam pengesahan penguatan, at-tawasasuk menjadi kokoh kuat, asyaddu bihwah pengikatan dengan kuat, at-tamasuk pengokohan, dan al-itsbatu penetapan. Selain itu, akidah juga mempunyai arti al-yakin keyakinan dan al-jazmu penetapan. Menurut sumber yang saya kutip, akidah diartikan sebagai ketetapan yang tidak ada raguan pada orang yang mengambil keputusan. Dalam agama, akidah dimaksudkan berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan. Pengertian Ahlussunnah wal Jamaah. Secara bahasa, Ahlussunnah wal Jamaah artinya orang-orang yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengamalkan Islam. Menurut istilah, Ahlussunnah wal Jamaah adalah kelompok ahli tafsir, ahli hadis, dan ahli fikih. Mereka lah yang mengikuti dan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin istilahnya. Mereka adalah kelompok yang selamat, al-firqah an-najiyah. Syiah adalah kelompok menyimpang yang cukup awal muncul dari tubuh kaum muslimin. Awalnya, penyimpangan ini hanya sekedar melebihkan Ali dan ahli bait Rasulullah. Lalu, penyimpangan mereka semakin parah sampai pengkultusan sebagian ahli bait. Demikianlah setiap penyimpangan dan bid'ah pada umat ini, awalnya kecil bahkan kebenaran, kemudian membesar dan bahkan dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam. Penyimpangan Syiah yang pertama ada Syiah meyakini bahwa kitab suci Al-Quran yang ada sekarang tidak otentik lagi alias telah mengalami penambahan dan pengurangan. Yang kedua, orang Syiah mengkafirkan para sahabat Rasulullah kecuali Abu Dzar, Salman Al-Farisi, dan lainnya. Yang ketiga, orang Syiah khususnya Rafidah meyakini bahwa imamah atau kepemimpinan adalah salah satu rukun Islam bagi mereka. Yang terakhir, orang Syiah menghalalkan nikah mut'ah atau kontrak, yaitu nikah dalam durasi tertentu, misal sehari atau sepekan, padahal jelas bahwa nikah mut'ah dilarang dalam Islam karena pada hakikatnya nikah mut'ah adalah zina yang terselubung. Masih banyak sekali penyimpangan yang dimiliki oleh kaum Syiah, tetapi mereka selalu berupaya membungkus kesesatan dan penyimpangan mereka dengan sesuatu yang indah agar orang-orang tertarik. Seperti klaim mereka bahwa mereka mencintai dan menolak umpan ahlu. Mereka juga gemar melakukan dusta dan takiyah atau pura-pura untuk menutupi penyimpangan mereka. Sekarang ini Syiah menjadi aliran yang sangat berbahaya karena selain sebagai gerakan ideologis juga sebagai gerakan politik. Banyak sekali aliran atau firqah dalam Syiah, sebagiannya lebih parah dari yang lain. Penyimpangan dalam akidah munculnya kelompok Khawarij. Khawarij adalah kelompok menyimpang yang pertama kali muncul dalam tubuh umat Islam sekitar tahun 37 sampai 40 Hijriah. Bahkan benih-benih mereka telah muncul sejak zaman Nabi, dan dalam tubuh Khawarij terdapat banyak sekali firqah atau kelompok sempalan. Tetapi inti akidah atau pemikiran mereka hampir sama. Di antaranya 1. Mengkafirkan pelaku kabair atau dosa besar. 2. Pengkafiran kaum muslimin secara umum dan negara kaum muslimin. 3. Mereka adalah orang-orang yang menarik tangan atau keluar bait dari pimpinan kaum muslimin dan melakukan pemberontakan baik dalam hati, dengan lisan, atau bahkan dengan mengangkat senjata.
Penyimpangan dalam akidah munculnya kelompok Murji'ah. Aliran Murji'ah adalah golongan yang terdapat dalam Islam yang muncul dari golongan yang tak sepaham dengan Khawarij. Ini tercermin dari ajarannya yang bertolak belakang dengan Khawarij. Pengertian Murji'ah sendiri berasal dari kata arja'ah, yaitu menunda ataupun menaguhkan atau juga penaguhan keputusan atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak. Jadi mereka tak mengkafirkan seorang muslim yang berdosa besar, sebab yang berhak menjatuhkan hukuman terhadap seorang pelaku dosa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seorang muslim sekalipun berdosa besar dalam kelompok ini tetap diakui sebagai muslim dan punya harapan dan kesempatan untuk bertobat. Beberapa keyakinan menyimpang dari Murji'ah. 1. Definisi iman hanyalah pembenaran dalam hati, atau pembenaran dengan hati dan lisan saja, tanpa memasukkan amalan. 2. Amalan tidak masuk dalam hakikat iman, juga bukan bagian dari iman. Jika amalan ditinggalkan seluruhnya, iman tidak akan hilang seluruhnya. 3. Pelaku maksiat tetap dikatakan sebagai seorang mukmin yang sempurna imannya. 4. Amalan hanya masuk dalam kewajiban iman dan buahnya. Amalan bukanlah masuk dalam hakikat iman. Penyimpangan dalam akidah munculnya Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah salah satu aliran teologi dalam Islam yang dapat dikelompokkan sebagai kaum rasionalis Islam. Sedangkan arti dari teologi itu sendiri adalah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Tuhan. Dalam aliran ini, untuk memecahkan masalah dalam bidang keagamaan, menggunakan analisis dan argumen-argumen yang rasionalis, jadi harus berasal dari fakta dan pengalaman. Mu'tazilah itu sesat, karena mereka hanya memberikan kecerdasan dan kehebatan saja, tapi tidak dengan dia yang diberikan hati yang bersih. Beberapa penyimpangan dari Mu'tazilah. 1. Menolak semua sifat Allah. Dalam masalah takdir, Mu'tazilah adalah Qadariyah, yaitu menolak takdir. 2. Punya pendapat yang hampir sama dengan Jahmiyah, yaitu meniadakan kalau Allah dapat dilihat pada hari kiamat, menyatakan Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. 3. Menganggap semua ilmu itu kembali pada akal untuk bisa menerimanya. Mengingkari adanya sisa kubur. Pengantar kitab Kibar Mut'at Al-Mu'tazilah wa Dalaluhum halaman 30-31. Menganggap pelaku dosa besar kekal dalam neraka, namun mereka tidak berani mencap kafir. Mu'tazilah mempunyai usul khamsah, 5 landasan pokok seperti rukun Islam di kalangan mereka, dan 5 prinsip ini disepakati oleh kaum Mu'tazilah. 5 prinsip itu adalah: 1. At-Tauhid, keesaan Allah, yang dimaksud untuk meniadakan sifat-sifat Allah. 2. Al-Adlu, keadilan, yang dimaksud untuk mengingkari bahwa perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. 3. Manzilah baina manzilatain, kedudukan di antara kedua kedudukan, yang dimaksud adalah bahwa pelaku dosa besar berada di antara dua kedudukan. Mereka tidak disebut mukmin, tidak pula disebut kafir. 4. Al-wa'du wal al-wa'id, janji dan ancaman Allah, yaitu yang dimaksud untuk menyatakan bahwa pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. 5. Al-amru bi al-ma'ruf wa an-nahyu an al-munkar, amar ma'ruf nahi munkar, yaitu yang dimaksud untuk menghalalkan pemberontakan kepada penguasa zalim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.